Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mencoba membahas tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit fungsi untuk berbentuk limit fx di mana x mendekati c. Nah, itu dapat diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Contohnya, hitung nilai dari limit berikut ini. Yang pertama, nah, di sini limit untuk 2x kuadrat plus 4x plus 4 dibagi dengan 3x min 2. Nah, di mana x mendekati 2, maka kita cari dengan substitusi langsung atau memasukkan langsung ya. Jadi, semua x-nya ini kita ganti dengan angka 2. Maka sama dengan 2 dikalikan x-nya kita ganti 2. 2 kuadrat ditambah 4 dikalikan 2 ditambah 4 dibagi dengan 3 dikalikan 2 dikurangi 2. Yang dipangkatkan dihitung dulu. 2 dikuadratkan 4, 4 dikalikan 2, 8 ditambah 4 dikalikan 2, 8 ditambah 4 dibagi 3 dikalikan 2, 6 dikurangi 2. 8 ditambah 8, 16, 16 ditambah 4, 20 dibagi 6 dikurangi 2, 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi sudah ketemu ya. Kita coba latihan nomor 2 lagi ya. Nah, di sini untuk limit x-nya mendekati negatif 1. Maka caranya sama, semua x-nya kita ganti angka negatif 1. Jadi 3 dikalikan negatif 1 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan negatif 1 ditambah 15 dibagi dengan 2 dikalikan negatif 1 dikurangi 1. Kita hitung. Yang pangkat dikuadratkan dulu. Negatif 1 dipangkatkan 2. Negatif 1 dikalikan negatif 1, 1. 1 dikalikan 3, 3. Negatif 4 dikalikan negatif 1. Jadi plus 4 ditambah 15 per 2 dikalikan negatif 1, negatif 2 dikurangi 1. 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 15, jadi 22 dibagi negatif 3. Jadi ketemunya negatif 7, 1 per 3. Itu dengan substitusi langsung, jadi langsung ketemu hasilnya. Untuk yang B yaitu dengan faktorisasi. Nah, dengan faktorisasi itu jika langkah yang pertama tadi dengan substitusi itu hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya yaitu dengan faktorisasi, yaitu bentuk tak tentu ini ya. Bentuk tidak tentu. Nah, contohnya hitunglah nilai dari limit berikut ini. Misalkan ya, di sini limit untuk x kuadrat plus 4x min 5 dibagi x min 1 di mana x mendekati 1. Langkah pertama kita gunakan substitusi langsung dulu. Seperti yang tadi, x-nya kita ganti angka 1. Berarti kan 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 5 dibagi 1 dikurangi 1. 1 kuadrat 1, 1 ditambah 4, 5, 5 dikurangi 5, 0. Dibagi 1 dikurangi 1, 0. Maka ini adalah bentuk tidak tentu. Maka langkah kedua kita gunakan faktorisasi, yaitu limit x mendekati 1. Nah, di sini dengan faktorisasi itu nanti kita akan menghilangkan. Jadi harus ada x min 1 ya. X kuadrat ditambah 4x min 5 kita faktorkan. Jadi x kuadrat plus 4x min 5. Jika difaktorkan itu seperti ini ya. X kuadrat jika difaktorkan yaitu x. Kemudian yang belakang, jika dikalikan ketemu negatif 5, jika dijumlahkan ketemu 4, positif 4. Negatif 5, negatif 5 itu negatif kita hilangkan dulu 5. Berarti 5 itu adalah berapa kalikan berapa gitu ya. Jadi faktor dari 5 berarti 5 dan 1. Agar dijumlahkan ketemu 4, maka yang negatif diangkat negatif 1. Jadi 5 ditambah negatif 1 sama dengan 4. Berarti kan sudah benar ya.
jika dikalikan ketemu negatif 5, jika dijumlahkan ketemu 4. Maka angkanya adalah 5 dan 1. Maka di sini X positif 5 dan juga negatif 1, min 1. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke sini. X plus 5 dan juga X min 1. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ada angka yang sama. Maka ini bisa kita coret. Tinggal X tambah 5. Kalau sudah, kita substitusi, X-nya kita ganti angka 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 5 sama dengan 6. Biar lebih paham, kita kasih contoh lagi ya. Contoh yang nomor 2, limit untuk fungsinya X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 3X min 10, dimana X mendekati negatif 2. Kita substitusi langsung dulu, X-nya kita ganti negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikalikan negatif 2 ditambah 6 dibagi negatif 2 kuadrat dikurangi 3 dikalikan negatif 2 dikurangi 10. Kita hitung, min 2 dikuadratkan 4, 4 dikurangi 10 kan min 6, min 6 ditambah 6, 0. Yang bawah, negatif 2 kuadrat 4, 4 ditambah 6, 10, 10 dikurangi 10, 0. Jadi ini bentuk tidak tentu. Nah, jika bentuknya tidak tentu, maka kita menggunakan faktorisasi seperti tadi ya. Jadi limit untuk X mendekati negatif 2. Kita faktorkan, jadi dikurang gini. Yang bawah juga sama. X kuadrat plus 5X plus 6. Jika kita faktorkan, yang belakang angka 6. Jika dikalikan ketemu 6. Jika dijumlahkan ketemu yang tengah 5. 6 itu berapa kali berapa? Misalkan 6 itu adalah 3 dikalikan 2. Nah, jadi jika dikalikan ketemu 6, jika dijumlahkan ketemu 5, berarti ini sudah benar ya. Maka di sini kita masukkan X, di sini positif 3, berarti X plus 3, di sini 2, berarti X plus 2. Kemudian yang bawah, X kuadrat min 3X min 10. Jika dikalikan ketemu yang belakang, yaitu min 10. Jika dijumlahkan ketemu yang tengah, negatif 3. 10. 10 itu berapa kali berapa? Bisa 1 kali 10, bisa juga 2 kali 5. Jika dijumlahkan ketemu negatif 3, kita ambil angka 10, yaitu 5 kalikan 2. Supaya dijumlahkan ketemu negatif 3, maka yang negatif adalah yang 5. Kita cek dulu, dikalikan negatif 5 dikalikan 2, berarti negatif 10. Jika dijumlahkan negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3, berarti sudah benar ya ini ya. Maka tinggal kita substitusi, berarti sini X, ini negatif 5, berarti di sini min 5. Di sini positif 2, berarti X plus 2. Kita lihat sudah ada yang sama ya, X plus 2, X plus 2. Nah, tinggal X plus 3 dibagi dengan X min 5. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusi langsung, yaitu negatif 2 saya masukkan ke sini. Jadi X-nya diganti, di negatif 2 ditambah 3 dibagi negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 ditambah 3 yaitu 1 dibagi negatif 2 kurangi 5. Negatif 7. Jadi hasilnya min 1/7. Itu untuk faktorisasi. Untuk selanjutnya, selain dengan faktorisasi, bisa juga diselesaikan dengan fungsi turunannya. Syaratnya kita harus paham dulu cara mencari fungsi turunannya. Nah, di sini ada rumus fungsi turunan, yaitu f(x) sama dengan a, maka fungsi turunannya atau f aksen x sama dengan 0. Jika f(x) sama dengan ax, maka fungsi turunannya adalah a, jadi depannya x, yaitu a. Kemudian jika f(x) sama dengan a kalikan x pangkat n, maka fungsi turunannya adalah a dikalikan n. Jadi a dikalikan n, x pangkatnya dikurangi 1 atau n min 1. Nah, biar lebih paham, kita kasih contohnya.
Contohnya jika fx sama dengan 3, maka f aksen x sama dengan 0. Rumus yang pertama ya, jadi 0. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 2x, maka f aksennya sama dengan depannya x, yaitu 2, maka hasilnya 2. Yang ketiga, x kuadrat, maka turunannya, nah di sini kan ada angka 1 tapi nggak ditulis ya, jadi ada angka 1. 1 dikalikan 2. Berarti 2 dikali x pangkat, pangkatnya dikurangi 1. Maka hasilnya 2x. Nah, sekarang kita gunakan untuk contoh limit fungsi. Contohnya, hitunglah nilai limit dari fungsi berikut. Caranya sama seperti tadi, kita substitusi dulu, x-nya mendekati 1, x-nya kita ganti 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 min 5 per 1 kurangi 1. Kita hitung 1 kuadrat 1 tambah 4, 5 kurang 5, 0 per 0. Maka ini bentuk tidak tentu. Jika bentuk tidak tentu, maka sekarang kita coba menggunakan fungsi turunan. Kita turunkan x kuadrat, maka turunannya seperti tadi ya, 1 dikalikan 2. Berarti 2x pangkatnya 2 dikurangi 1 tinggal 1. Ditambah 4x, maka turunannya depannya x, yaitu 4. Dikurangi 5, turunan dari 5 adalah 0. Dibagi x, turunan dari x yaitu depannya x angka 1. Jadi 1 dikurangi 1 turunannya 0. Jadi ini diturunkan. Nah, jika sudah diturunkan, maka tinggal kita substitusi. Substitusi ya. Jadi limit untuk x mendekati 1, kan tinggal 2x plus 4 per 1. Kita substitusi, x sama dengan 1 kita masukkan ke sini. Jadi 2 dikalikan 1 ditambah 4 dibagi 1. Jadi 2 kali 1 2, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi itu sudah ketemu ya. Untuk contoh yang kedua, langkah pertama sama ya, kita tentukan substitusi langsungnya dulu, x-nya kita ganti negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2 kurangi 6. Yang bawah 2 dikalikan negatif 2 kuadrat ditambah 3 kalikan negatif 2 dikurangi 2. Negatif 2 dikuadratkan 4 ditambah 2, 6 dikurangi 6, 0. Yang bawah negatif 2 dikuadratkan dulu, 4 dikalikan 2, 8 ditambah min 6, 2 dikurangi 2, 0. Jadi sama, ini bentuk tidak tentu. Nah, jika bentuknya tidak tentu, kita gunakan fungsi turunannya. Limit untuk x mendekati negatif 2, turunan dari x kuadrat, jadi 1 dikalikan 2. Berarti 2x pangkatnya dikurangi 1 tinggal 1. Min x, maka turunannya min, depannya x yaitu 1. Min 6, turunannya adalah 0. Yang bawah 2x kuadrat, maka turunannya 2 dikalikan 2, 4x, 2 dikurangi 1, 1. Ditambah 3x turunannya 3, negatif 2 turunannya 0. Jadi ini diturunkan. Nah, jika sudah diturunkan, kita substitusi. X-nya kita ganti negatif 2, berarti kan 2 dikalikan negatif 2 dikurangi 1. Yang bawah 4 dikalikan negatif 2 ditambah 3. 2 dikalikan negatif 2, negatif 4 dikurangi 1. Min 4 min 1. 4 dikalikan 2, negatif 8 ditambah 3. Negatif 4 dikurangi 1, negatif 5 dibagi min 8 ditambah 3. Min 5. Negatif 5 dibagi negatif 5, 1. Jadi sudah ketemu ya. Untuk yang selanjutnya, yang D, yaitu dengan faktor sekawan. Nah, di sini kalau soalnya itu limit fungsi berbentuk akar ya. Langkah pertama sama, kita gunakan substitusi langsung dulu. Jadi kita substitusikan
Untuk X mendekati 4, X-nya kita ganti 4. Jadi 2 dikurangi akar 4 per 4 kurangi 4. Akar 4 itu kan 2, 2 dikurangi 2 berarti 0 per 0. Maka ini adalah bentuk tidak tentu. Maka langkah selanjutnya kita gunakan faktor sekawannya. Limit untuk X mendekati 4 dari 2 min akar X per X min 4. Yang ada bentuk akar kan yang atas ya. Maka sekawannya dari negatif adalah positif. Jadi kita kalikan dengan 2 plus akar E. Yang bawah juga harus sama, 2 plus akar X. Nah, jika sudah kita kalikan 2 dikalikan 2, 4. 2 dikalikan akar X plus 2 akar E. Min akar X dikalikan 2, min 2 akar X. Min akar X dikalikan akar X, berarti min X. Nah, yang bawah tetap kita tulis aja, X min 4 dikalikan dengan 2 plus akar X. Nah, sama dengan 4 dikurangi X atau negatif X ditambah 4 dibagi dengan X kurangi 4 dikalikan dengan 2 plus akar X. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini kan belum sama ya. Untuk menyamakan, ini kan negatif, yang ini positif, maka negatifnya saya keluarkan. Maka tinggal di sini X 4-nya menjadi negatif 4 per X min 4 dikalikan 2 ditambah akar X. Nah, sekarang kan ini sudah sama. Nah, ini juga tidak merubah nilai karena negatif kali X kan negatif X. Negatif kali negatif 4 plus 4. Kalau sudah sama baru ini kita coret. Maka hasilnya sama dengan negatif 1 dibagi 2 plus akar X. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 4. Kita substitusi ke sini, maka hasilnya min 1 per 2 ditambah akar 4 sama dengan min 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka hasilnya min 1 per 4.